Udah muncul kan recordingnya? Kita mau kenalan dulu. 1, 2, 3. Hai guys. Hai guys, selamat datang di Game Night Cinta Puspa dan Satwa. Di Game Night hari ini kita akan main 3 games, Gartic, Charades, dan Hangman. Sebelum main, kayaknya lebih keren kalau misalnya kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan semuanya, nama aku Nina. Hai, aku Nadine. Aku Lisa. Halo, aku Dwinta dan kita dari Rise Rose Environment Group. Aku Miura, salah satu co-foundersnya Rise Rose. Kan biasanya kalau misalnya Hangman pakai orang kan, tapi ini kita pakai Venus Lighter karena kita dari Environment Team dan Cinta Puspa dan Satwa. Jadi kalau misalnya kalian salah nebak satu huruf, this will happen. Kalau kalian nebak 2 huruf, this will happen. Terus ini kalau salah 3, ini kalau salah 4, ini kalau salah 5, kalau salah 6, ya udah mati. Berarti 5 kali kesempatan doang gitu ya? Yap. Tapi karena Nina tadi nulis sagu, aku jadi pengen makan kue sagu. Makan cireng dong kak, enak banget. Itu katanya sepanjang itu. Yap, buat permainan Hangman, kalian cuma punya 1 menit buat nebak the whole word. BTW timnya tadi aku sama Miura ya. Nadine, Kamiura, Kak Dwinta, sama Lisa. Oke guys, clue number 1 adalah tanaman ini ditemukan oleh 2 pria asal Inggris pada tahun 1818 dan dinamakan atas 2 orang itu. I'll start. Aku dong. Iya, Kak Dwinta, Lisa. A. Iya, oke. Cuma 1. Oh enggak. Ini gampang loh guys sebenarnya. Oke, clue nomor 2. Ini adalah bunga terbesar di dunia, di mana tumbuhan ini pernah tercatat memiliki diameter 105 cm. Di mana 105 cm itu lebih besar dari ukuran ban. Ini gampang. Aku boleh nebak langsung nggak? Boleh? Ah. Rafflesia arnoldi. Iya, yeay. Bener. Gampang ya. Tada. Tim A berhasil nebak cuma dengan sisa waktu 23 detik. Kalian harus tahu bahwa Rafflesia arnoldi merupakan bunga terbesar di dunia, di mana pernah tercatat memiliki diameter 105 cm dan berat hingga 11 kg dengan ukuran kuncup terbesar yang pernah tercatatkan mencapai 43 cm. Jika dibandingkan, lebih besar dari ukuran ban mobil pada umumnya loh guys. Rafflesia arnoldi juga nggak cuma satu jenis, tapi ada 2 varietas. Yang pertama adalah Rafflesia arnoldi var arnoldi, yang banyak ditemukan di Sumatera dan Kalimantan, sedangkan yang satunya lagi yaitu Rafflesia arnoldi var adzehensis, banyak ditemukan di Sumatera Utara. Bunga yang diperingati setiap tanggal 9 Januari ini tidak memiliki daun, batang, dan akar karena merupakan tumbuhan parasit. Dan saat mekar akan mengeluarkan bau yang sangat busuk, menyerupai bangkai. Bau bangkainya buat apa? Supaya serangga datang dan membantu penyerbukan si Rafflesia arnoldi ini karena penyerbukannya dibantu oleh lalat. Penyerbukan oleh lalat ini menjadi salah satu faktor mengapa bunga ini sangat langka guys. Karena kemungkinan lalat untuk membantu penyerbukan itu nggak sering. Makanya Rafflesia arnoldi masuk ke dalam klasifikasi sangat terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Nah, untuk mekarnya sendiri, Rafflesia arnoldi juga cuma mekar selama seminggu. Dan hari pertama, kedua, dan ketiga adalah yang terindah dari pemekarannya. Untuk tim B. Oke. Pertama hanya ditemukan di Pulau Sumatera. A. G. Apa nih? Udah. Clue ketiga berarti. Bunga bangkai ya? Iya, bener. Udah, nggak usah pakai clue. Bener. Aku udah ngitung. Berapa timeku? 26. Mantap. Wow. Kompetitif ya. Kalian tahu nggak kalau bunga bangkai cuma ditemukan di Pulau Sumatera dan sering disebut bunga raksasa karena tingginya bisa mencapai 3 meter. Dan fase daunnya bisa mencapai 1-2 tahun baru berbunga. Lama juga ya. Terus sebenarnya bunga bangkai bisa loh berbunga asal ada penyerbukan. Untuk penyerbukannya sendiri, bunga bangkai biasanya dibantu serangga atau bahkan manusia. Dan salah satu fakta paling menakjubkan dari bunga bangkai adalah saat proses pemekaran. Ada kenaikan suhu sehingga bisa mengeluarkan asap loh guys. Dan seperti yang kalian tahu, saat mekar sempurna akan muncul bau bangkai.
Tapi sayangnya kita jarang bisa melihat bunga bangkai mekar karena mereka biasanya mekar di sore hingga malam hari. Dari tadi belum ada yang salah ya. Nggak seru. Harus salah-salahin aja, guys. Yaudah kita salah-salahin biar ada gambarnya. Kasian Nina, soalnya gambarnya bagus, nanti nggak kelihatan. Gambarnya aneh banget. Jadi, clue pertama, dia merupakan karnivor. Apaan ya? Iya, puspa semua, guys. Nin. Oh, Aku kira dia mikir kayak gitu. clue kedua, dia bisa hidup sampai 10-20 tahun. Dia bisa gigit, dia nangkap serangga yang dia makan tuh serangga, cara kayak di gitu. Aku tebak deh. Oke. Kantung semar. Iya, benar banget. Dia hidupnya selama itu dong ya? Iya, keren banget. 17 detik ya, guys. Pengen jawab salah abis ini. Pasti kalian tahu yang namanya kantung semar, yaitu tanaman yang menjadikan beberapa binatang sebagai sumber makanannya. Maka dari itu, kantung semar masuk ke kategori tanaman karnivora liar. Bahkan selain serangga, kantung semar bisa loh memakan siput, guys. Selain itu, kantung semar juga bisa hidup sampai 10-20 tahun. Lama juga ya. Nah, kalian penasaran nggak sih kok bisa serangga atau hewan kecil lain bisa sampai kena perangkap kantung semar? Caranya adalah awalnya kantung semar memancing serangga atau hewan kecil lainnya dengan cara mengeluarkan aroma dari kelenjar nektar di kantongnya supaya mendekati bibir kantong. Setelah itu, serangga akan tergelincir dan masuk ke dalam kantong dan terjebak dalam cairan kantong. Nah, cairan kantong ini asam, guys. Jadi, fungsinya sendiri adalah untuk mencabik-cabik tubuh serangga menjadi molekul protein. Ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman namanya Caspar Georg Karl Reinwald, I don't know, maybe sound seperti itu, pada tahun 1819 di sekitar Gunung Gede, Jawa Barat. Aku minggu depan mau Gunung Gede tau. Oke. Hai, Kak. Kak. Apa Din? Tebak dong. Kak. Oh, Kak. Kegeeran. Ya. Oke, clue selanjutnya. Ini harusnya dapat ditebak ya kalau misalnya aku udah ngomong ini. Dijulukin bunga abadi karena di dalamnya dapat hormon yang mencegah kerontokan bunga. Bunga abadi. Jujur nggak tahu. Ini I have no idea. Ini bagus banget. Bagus G. banget. Aku bener-bener ngasal. Sumpah susah banget. Oh, kayaknya kalau aku ngomong clue selanjutnya bakal ketahuan sih. Tapi ini bukan fakta. Ada di lagu The Sound of Music yang dinyanyiin sama Captain Von Trapp pas mau pergi. Nggak tahu. Dek. Udah amat. Akhirnya. Sumpah nggak tahu. Clue selanjutnya. Ini aku nyanyiin aja kali ya lagunya. Nina nyanyi. Boleh banget. Ini false. Ya, cobain kayak na 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 na. Ulang. Enggak. Ini bunganya cantik banget, bisa sampai 10 tahun. Tumbuhnya di musim hujan. Ini bahasa apa sih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa luar sama aja. Oke, aku mulai time lagi 7 detik. Udahlah. Nggak boleh. Boleh steal nggak? Oke. Aku boleh steal nggak? Tahu apa sih? Ya udah ya. Kita kan main kan. Edelweiss. Yes, true. Edelweiss. Guys, Edelweiss Jawa. Oh, ada Jawa. Iya. Baru tahu. Kalian tahu nggak sih di Indonesia juga ada loh bunga Edelweiss yang bisa kita temukan di 7 gunung Indonesia. Seperti Gunung Lawu, Gunung Rinjani, Gunung Sindoro, Semeru, dan lain-lain. Edelweiss yang memiliki nama latin Anaphalis javanica sering juga disebut sebagai bunga senduro, umumnya tumbuh sekitar 1 meter, tapi bisa mencapai 8 meter loh guys. Dan saking cantiknya bunga Edelweiss Jawa, banyak banget yang petik sampai-sampai dilindungi oleh Pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan kalian tahu nggak sih bahwa saat Edelweiss Jawa mekar, akan didatangi sekitar 300 serangga seperti kupu-kupu dan lebah. Keren banget kan? Yeay, ada gambarnya. Yeay. Nina udah gambar, nyanyi lagi kan. Kita dapat bonus banget hari ini. Dedikasi. Ini sayangnya kelompok A 1 detik sisa. Bedeng, maaf guys. Jadi karena aku total jadi the time left di detik sisa waktu tim A itu 23 detik yang pertama, yang kedua 17 detik.
Dan kalau dijumlahin itu 40 kan. Berarti poin untuk tim A adalah 40 poin. Untuk tim B, yang pertama adalah 26 detik sisa. Tapi yang kedua, cuma 1 detik. Jadi totalnya cuma 27 poin. Jadi dari Hangman, that's all. Aku aja nggak tahu itu bunganya apa tadi. Dan aku baru tahu ada Jawanya gitu loh. Iya. Itu juga aku baru tahu. Jadi guys, itu dia dari Game Night dari Environment Team. Cinta Puspa dan Satwa. Yeay! Bisa dilihat tadi kita sangat-sangat berbakat gambar dan lain-lainnya. Nah, jadi semoga kalian bisa mendapatkan banyak informasi juga mengenai Puspa dan Satwa yang ada di Indonesia juga. Dan kedepannya mungkin kalian mau melihat konten apa lagi dari kita, bisa di comment down below apa yang kalian mau lihat dari kita. Mungkin mau ngadain game night lagi dengan tema yang berbeda, terserah kalian bisa kasih saran di bawah ini.